Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Saya Zulfana Izzati Nisa dan rekan saya Muhammad Ridwan Falah akan menemani Sobat Menara Kampus TV selama 20 menit ke depan selama di bulan Ramadan. Ya, untuk kita hari ini, tema kita hari ini yaitu Ramadan berkah perempuan solihah. Cakep. Nggak pantun dong, Oh, Kak. nggak pantun. Ya, untuk tema kita hari ini adalah Ramadan berkah perempuan solihah, yang tentunya kita sudah menghadirkan narasumber spesial kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Hajah Ummah Farida LCMA. Beliau ini merupakan Ketua Dharma Wanita Persatuan IAIN Kudus sekaligus Guru Besar IAIN Kudus. Ya, oleh karena itu yuk kita sapa-sapa dulu dengan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, untuk puasa hari ini bagaimana, Prof? Alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa menunaikan ibadah sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sobat Menara Kampus TV, jangan kemana-mana karena kita akan mengulas tema hari ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Wujudkan mimpi jadi kenyataan. Menjadi generasi yang anti perbedaan, terus berjuang menggapai masa depan. Di Fakultas Tarbiyah, kami terdidik untuk menjadi seorang pendidik yang hebat untuk membentuk generasi berakhlak. Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam membuka peluang karir yang menjanjikan di berbagai sektor. Dengan menggabungkan keahlian bisnis dan juga prinsip syariah, kami siap berkontribusi atas pengembangan ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fakultas ini fokus pada studi keilmuan di bidang usuluddin untuk mempersiapkan kami para sarjana yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar ajaran agama Islam serta mampu menerapkan dalam konteks dan kehidupan sehari-hari. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam juga ada ilmu yang mengkaji tentang politik dengan mengelaborasikan pembelajaran politik dan pemerintahan baik secara kajian umum maupun Islam. Kami dipersiapkan untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan berintegritas. dengan mengintegrasikan hukum nasional dan hukum syariah dalam menyelesaikan beberapa masalah kewargaan maupun hukum. Kami, mahasiswa syariah, dicetak untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan harmoni dalam masyarakat, khususnya dalam isu-isu kekeluargaan maupun hukum ekonomi syariah. IAIN Kudus, Kompeten dan religius. Kembali lagi di Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Nah, jadi Kak, nggak hanya kita nih yang penasaran sama tema kita hari ini, tetapi juga Sobat Menara Kampus TV juga. Soalnya nih tentang perempuan soleha tertuju sama oleh perempuan, laki-laki juga dong Kak. Iya, tentunya. Untuk apa? Untuk mencari wanita istri yang solihah juga. Langsung saja kita ulas bersama Profesor Uma. Ibu sebagai seorang perempuan, bagaimana Ibu melihat peran perempuan dalam meraih keberkahan di bulan Ramadan, Bu? Baik, sebelum melihat atau untuk mengetahui peran perempuan di dalam meraih keberkahan di bulan Ramadan, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa makna dari keberkahan tersebut. Ya.
berkah atau al-barakah itu menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah seorang mufassir atau pakar tafsir Al-Quran dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa al-barakah itu adalah ziyadatul fil khair, ziyadatun fil khairi. Jadi keberkahan itu adalah adanya tambahan dalam kebaikan. Jadi ketika kita bisa menambah atau meningkatkan kebaikan di dalam diri kita dan juga memberikan kebaikan kepada orang lain, itulah kita mendapatkan keberkahan. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini seharusnya kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk menambah kebaikan diri kita, ya, dengan meningkatkan kualitas ibadah dan juga memberikan kontribusi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dari lingkungan yang terdekat, yaitu lingkungan keluarga, kemudian tetangga dan masyarakat pada umumnya. Nah, selanjutnya nih Prof, selain meraih keberkahan Ramadan, bagaimana perempuan dapat menjadi perempuan solihah? Nah, ini juga menarik ya, karena hampir saya rasa semua perempuan mengidamkan untuk menjadi perempuan yang salihah. Kemudian yang laki-laki juga sama, berharap memiliki pasangan yang salihah, kan gitu kan. Apa sebenarnya perempuan yang salihah tersebut? Karena ini memang Rasulullah juga sudah bersabda bahwa dunia ini adalah perhiasan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan yang terbaik itu adalah perempuan yang salihah. Sehingga perempuan salihah itu seperti apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di dalam surah An-Nisa ayat 34 disebutkan fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Bahwa perempuan yang salihah itu kriterianya yang pertama adalah qanitatun, perempuan yang tunduk, yang patuh, yang taat. Di dalam bulan Ramadan ini tentunya kita juga harus patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah, di mana di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan begitu. Jadi patuh ya, ketika kita itu berpuasa itu juga bentuk ketaatan seorang perempuan ya kepada Allah, kan gitu. Dia qanitat, kan gitu. Bahkan perempuan-perempuan yang sedang menjalankan fungsi reproduksinya dengan menstruasi terus kemudian dia tidak puasa, itu juga sebenarnya dia itu qanitat. Dia itu juga patuh gitu, karena memang ketentuan agama melarang perempuan yang sedang menstruasi untuk melakukan puasa. Kalau seandainya perempuan menstruasi kok berpuasa, malah itu justru salah. Malah kan gitu. Itu malah tidak qanitat. Nanti yang kedua, kriteria kedua adalah hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan yang bisa menjaga dirinya dikala pasangannya itu tidak bersamanya, gitu kan. Itu juga sama seperti di dalam hadis juga disebutkan, dijelaskan lebih lanjut bahwa al-mar'atus salihah idzana itu adalah gitu. Perempuan yang salihah itu apa? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau pasangannya, suaminya melihat dia, itu hati suaminya atau hati pasangannya itu menjadi bahagia. Menjadi tenang. Jadi di bulan Ramadan ini kita juga harus memperbanyak senyum kepada siapapun meskipun yang belum punya pasangan, gitu kan. Karena di dalam hadis juga disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Meskipun kita belum punya pasangan, kita murah senyum itu juga bagian dari sedekah kita, gitu kan. Terus kemudian idza amaraha ata'athu, ketika dia itu diperintah oleh suaminya, oleh pasangannya, dia itu taat selama tidak perintahnya itu adalah tidak bertentangan dengan perintah Allah tentunya. Terus kemudian yang ketiga adalah idza ghaba anha hafizathu, kalau tidak sedang bersamanya dia bisa menjaga marwah atau kehormatan dirinya. Itulah perempuan yang salihah. Nah, bagaimana perempuan dapat memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka nih, Prof?
Baik, sebagaimana kita tahu, nggih, sahabat-sahabat, sobat-sobat Menara Kampus TV, bahwa bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Bahkan yang merasa bahagia pun dengan kedatangan bulan Ramadan itu dijanjikan dia akan terlindungi dari api neraka. Apalagi yang bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga ini menjadi momentum bagi kita semuanya, termasuk kaum perempuan, untuk bisa memaksimalkan ibadah, tidak hanya ibadah mahdhah saja, ibadah yang memang sesuai tuntunan wahyu, seperti ibadah sholat, zakat, puasa, tidak hanya itu saja begitu. Kalau di bulan Ramadan ini tentunya kita bisa memaksimalkan ibadah mahdhah ini yang tadinya mungkin kita hanya sholat fardu 5 waktu saja, tetapi di bulan Ramadan ini bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya, baik itu sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, atau bahkan sholat sunnah yang memang muakkadah di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dan witir, kan gitu kan. Terus kemudian juga bersedekah, mengeluarkan zakat, itu juga yang paling utama di bulan Ramadan, karena Rasulullah juga bersabda ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyus sadaqah afdal, sedekah apa yang paling utama? Dijawab Rasulullah adalah as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Dan di samping ibadah mahdhah seperti sholat dan puasa tadi, ini di bulan Ramadan ini juga momentum bagi kita untuk beribadah ghairu mahdhah, beribadah sosial yang dengan memberikan santunan kepada fakir miskin, dengan kepada anak-anak yatim, ya itu. Terus kemudian di dalam lingkungan terdekat kita dengan membantu menyiapkan sahur, berbuka, itu bagian daripada ibadah juga, ibadah ghairu mahdhah kalau memang kita niati lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya nih Prof, bagaimana perempuan solihah dapat mengelola waktu antara ibadah, pekerjaan, dan tanggung jawab rumah tangga selama di bulan Ramadan ini, Prof? Iya, betul. Sebenarnya di bulan Ramadan ini, meskipun kita dalam kondisi puasa, itu bukan berarti kemudian aktivitas kita itu menjadi berkurang. Justru di bulan Ramadan ini aktivitas kita itu malah bertambah begitu kan. Kegiatan-kegiatan apalagi sosial masyarakat itu juga semakin banyak di bulan Ramadan ini. Dari sejak bangun tidur gitu, seorang perempuan, seorang misal anak itu juga harus membantu menyiapkan sahur ya untuk keluarganya, untuk orang tuanya, saudara-saudaranya. Sebagai seorang istri pun demikian. Kita juga harus membagi waktu, mungkin baru bangun kemudian harus menyalakan rice cooker, harus menyiapkan minuman dan sebagainya, sambil kemudian juga kita menunaikan salat tahajud atau qiyamul lail, kan seperti itu gitu. Terus kemudian kita yang ada ya adik-adik yang menuntut ilmu atau yang bekerja, terus kemudian sorenya biasanya di bulan Ramadan itu malah aktivitas-aktivitas pengajian, tadarusan dan sebagainya itu kan banyak. Itu juga harus memang kita mengambil skala prioritas begitu nggih, karena semuanya itu bernilai ibadah ya, apa yang kita lakukan apalagi di bulan Ramadan ini gitu. Baik. Nah, Sobat Menara Kampus TV, benar-benar bermanfaat banget ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Ummah ini untuk Sobat Menara Kampus TV. Nah, Sobat Menara Kampus TV jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Sabar Serba Serbi Bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikuti saya, Izzati Nilsa, bersama mahasiswa dari program studi pengembangan masyarakat Islam untuk melihat sarana dan prasarana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat juga fasilitas dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus merupakan perguruan tinggi yang terletak di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Ngembal, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Perguruan tinggi negeri ini memiliki berbagai fakultas, salah satunya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat program studi pengembangan masyarakat Islam. Dengan visi keilmuan program studi menjadi unggul dalam bidang pengembangan masyarakat berwawasan Islam terapan pada tahun 2024. Untuk meningkatkan pelayanan terpadu, segenap sivitas akademi dan staf memprioritaskan kenyamanan bagi para mahasiswa. Dengan penempatan administrasi yang berpusat di satu gedung yang di dalamnya terdapat ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang ketua program studi dan sekretaris program studi, dan juga ruang dosen. Dengan segenap fasilitas dan upaya yang ada, diharapkan program studi pengembangan masyarakat Islam melahirkan mahasiswa berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Islam terapan sesuai profil lulusan program studi, yaitu menjadi peneliti pemula, socio-entrepreneur, dan pengembang masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Kak Iza, kita sudah mengulas atau membahas tema hari kita. ini. Seronok banget ya, Betul seru ya. sekali. Tetapi nih Kak Fala masih ada satu pertanyaan Oh, ya? lagi untuk Profesor Ummah. Ini Prof, apakah terdapat pesan khusus dari Ibu untuk para perempuan di bulan Ramadan ini? Baik. Untuk para perempuan semuanya, termasuk juga untuk diri saya sendiri gitu. Marilah kita sama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk memperbaiki diri kita, tidak hanya menjadi perempuan yang salihah, karena perempuan yang salihah itu perempuan yang baik, sesuai yang tadi disampaikan kriterianya, baik menurut Al-Quran ataupun hadis, yang itu juga manfaatnya kembali kepada kita, tetapi juga menjadi kita baik tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita bisa menjadi perempuan yang baik atau yang muslihah ya, dan bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita dan juga orang-orang masyarakat secara umum begitu. Karena ini menjadi tantangan kita semuanya, bahwa di era sekarang kita tidak hanya menjadi perempuan yang salihah saja tuntutannya, tetapi juga perempuan yang muslihah, di mana kita bisa mengambil peran tidak hanya di ranah domestik tetapi juga bisa mengambil peran di ranah publik dengan menebarkan banyak kebaikan, kebermanfaatan ya, terutama di bulan Ramadan ini dengan tadarus Al-Quran, dengan berbagi ilmu atau pengajian-pengajian, kajian-kajian di masjid gitu, mengajak keluarga kita untuk hadir dalam pengajian itu juga bagian dari peran kita menjadi seorang perempuan yang tidak hanya salihah tapi perempuan yang juga muslihah begitu. Ketika kita mengajak anak-anak kita gitu, adik-adik kita, saudara-saudara kita ke masjid, itu kan juga sama untuk juga bermanfaat untuk mendidik mereka mencintai masjid, dan itu nanti juga ganjarannya disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, dia itu termasuk orang yang nanti akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di yaumil qiyamah. Disebutkan ada sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan di situ salah satunya adalah syabun yata'allaq qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya itu selalu tertambat di masjid, sehingga pada bulan Ramadan ini menjadi fase pendidikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang terdekat kita untuk
lebih mendekatkan kepada Allah dan lebih menambatkan hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Dalam hal ini disimbolkan dengan masjid. Gitu. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya, Prof. Uma yang telah memberikan ilmunya, wawasan-wawasan baru kepada Sobat Menara Kampus TV. Terima kasih Sobat Menara Kampus TV yang setia menemani dari awal hingga akhir. Jangan lupa nantikan program Sabar di episode-episode selanjutnya. Saya Zulfana Izzatinisa. Dan saya Muhammad Ridwan Fala. Pamit undur diri, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.